Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya Nur Rahim Rasudin SHMH. Dalam kesempatan ini akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kompetensi peradilan agama. Kemudian kita lihat bagaimana kompetensi absolut peradilan agama itu di bidang wasiat. Wasiat ini adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga atau badan hukum yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia. Jadi wasiat ini diberikan kepada orang yang ditunjuk oleh si pemberi wasiat, baik itu dilakukan secara lisan maupun secara tertulis. Tetapi alangkah baiknya itu dilakukan secara tertulis untuk mengantisipasi di kemudian hari tidak akan terjadi sengketa. Kemudian kita lihat kompetensi absolut peradilan agama berikutnya adalah di bidang hibah. Hibah di sini adalah pemberian suatu benda secara sukarela dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki. Misalnya kita ambil contoh ruangan kelas. Ruangan kelas itu dihibahkan oleh pemberi hibah kepada penerima hibah, baik dia lembaga atau yayasan di bidang perguruan tinggi, yang mana pemberian hibah itu fungsi objek yang dijadikan hibah itu untuk pendidikan. Kemudian dalam perkembangannya, karena dunia pendidikan lesu dan sebagainya, kurang peminat dan sebagainya, kemudian objek hibah itu dijadikan sebagai tempat unit usaha atau sebagai tempat karaoke misalnya. Maka dalam hal ini fungsi dari pemanfaatan ruang tersebut itu sudah berubah status hukumnya dari untuk pendidikan menjadi unit usaha karaoke inilah yang muncul sengketa tersebut. Kemudian kita lihat kompetensi absolut peradilan agama berikutnya itu adalah di bidang wakaf. Wakaf di sini adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang atau lebih dikenal dengan istilah wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Misalnya kita ambil contoh ada tanah itu diwakafkan kepada pada RT atau RW untuk dijadikan sebagai tempat beribadah, mushola atau masjid Tentunya wakaf ini diberikan menurut hukum Islam itu hanya sepertiga dari harta benda yang mereka miliki. Mereka tidak boleh memakafkan semua harta benda, itu dilarang dalam hukum Islam dan hanya sepertiga saja. Tetapi ketika itu sudah diwakafkan sepertiga dari aset yang mereka miliki ternyata itu disalahgunakan peruntukannya oleh pengurus
masjid atau pengurus masyarakat setempat, ya, maka di situ muncullah sengketa. Kalau seandainya kalau seandainya harta itu, ya, diberikan lebih dari sepertiga, ya, kemudian menyebabkan ahli waris itu mengalami miskin, ya, dan sebagainya, dan ini juga bisa dijadikan sebagai objek dalam perkara wakaf, ya. Kemudian bagaimana dengan kompetensi absolut peradilan agama untuk di bidang zakat, ya. Zakat ini adalah harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim, ya, atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim, ya, sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Misalnya zakat dari masyarakat, ya, untuk diberikan kepada fakir miskin, tetapi itu tidak diberikan kepada fakir miskin, ya, kemudian itu disalahgunakan oleh pengurus musola atau masjid, ya, dan itu dibelikan untuk kendaraan operasional, maka di sini muncullah sengketa. Bagaimana cara mengajukannya? Itu adalah class action, ya. Siapa yang mengajukan adalah masyarakat yang berada di sekitar masjid atau musola tersebut. Kemudian kita lihat kompetensi berikutnya adalah bidang infak. Infak ini adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki atau karunia, atau menafkahkan, ya, kepada orang lain dengan ikhlas, ya, karena lillahi ta'ala. Inilah yang kemungkinan itu akan ada sengketa, ya, ketika infak yang diberikan kepada orang lain tetapi itu disalahgunakan, ya, maka itu akan memunculkan suatu permasalahan hukum baru. Kompetensi absolut peradilan agama berikutnya adalah di bidang sedekah, ya. Sedekah di sini itu adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga atau badan, ya, secara spontan, ya, dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu, ya, dan jumlah tertentu dengan harapan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan pahala semata. Ini yang menjadi kewenangan dari peradilan agama ketika itu disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Kemudian itu ada kewenangan peradilan agama yang berkaitan dengan ekonomi syariah, ya, ekonomi syariah, ya, sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah. Salah satu yang menjadi kewenangan dari peradilan agama itu berkaitan dengan bank syariah, berkaitan dengan lembaga keuangan mikro syariah, berkaitan dengan asuransi, kemudian reasuransi syariah, berkaitan dengan reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah. Kemudian sekuritas syariah, ini pasar modal, ya, syariah. Kemudian ada pembiayaan syariah, pegadaian syariah, kemudian dana pensiunan, lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Terakhir yang berkaitan dengan kompetensi absolut peradilan agama ini berkaitan dengan kewenangan yang lainnya sebagaimana diatur di pasal 52A, ya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Ini berkaitan dengan perubahan pertama, ya, atau perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89, yang mana di situ dijelaskan bahwa pengadilan agama memberikan isbat
ya, isbat kesaksian ruqyat ya, hilal ya, dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijrah. Kalau seandainya ini terjadi perbedaan pendapat ya antara pemerintah dengan organisasi masyarakat atau organisasi masyarakat dengan organisasi lainnya dalam penentuan kapan ya bulan pada tahun Hijriah tersebut. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan kompetensi peradilan agama ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.